Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kasep yang dimuliakan Allah, semoga kita semua diberikan ampunan dan ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat Kasep yang sudah mensupport untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Di sini Mimin akan menjelaskan tentang seputar kisah sahabat Rasul yang memimpikan neraka. Pada zaman Rasulullah SAW, jika para sahabat yang mulia bermimpi, biasanya mereka akan menceritakannya kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Di suatu malam, seorang sahabat Nabi yang masih remaja bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu an pergi ke Masjid Nabawi. Dia membaca Al-Quran sampai kelelahan. Setelah membaca Al-Quran cukup lama, dia hendak tidur. Namun seperti biasa, sebelum tidur dia mensucikan dirinya dengan cara berwudu. Baru kemudian merebahkan badan dan berdoa sambil pelan-pelan memejamkan mata. Abdullah bin Umar terus bertasbih menyebut nama Allah hingga akhirnya terlelap. Di dalam tidurnya yang nyenyak, dia bermimpi. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan malaikat. Tanpa berkata apa-apa, dua malaikat itu memegang kedua tangannya dan membawanya ke neraka. Dalam mimpinya, neraka itu bagaikan sumur yang menyala. Api berkobar-kobar, luar biasa panasnya. Di dalam neraka itu, dia melihat orang-orang yang telah dikenalnya. Mereka terpanggang dan menanggung siksa yang tiada tara pedihnya. Menyaksikan neraka yang mengerikan itu dan menakutkan, Abdullah bin Umar seketika berdoa, "Aku berlindung kepada Allah dari api neraka." Setelah itu Abdullah bertemu dengan malaikat lain. Malaikat itu berkata, "Kau belum terjaga dari api neraka." Pagi harinya Abdullah bin Umar menangis mengingat mimpinya itu. Lalu dia pergi ke rumah Hafsah bin Umar, istri Rasulullah Muhammad SAW. Ia menceritakan perihal mimpinya dengan hati yang cemas. Setelah itu Hafsah menemui baginda Rasul dan menceritakan mimpi saudara kandungnya itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seketika itu beliau bersabda, "Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau melakukan sholat malam." Mendengar sabda Nabi tersebut, Hafsah bergembira. Dia langsung menemui adiknya Abdullah bin Umar dan berkata, "Nabi mengatakan bahwa kau adalah sebaik-baik lelaki jika kau mau sholat malam." Dalam mimpi itu, malaikat terakhir yang kutemui mengatakan bahwa kau belum terjaga dari api neraka. Itu karena kau tidak melakukan sholat tahajud. Jika kau ingin terselamatkan dari api neraka, dirikanlah sholat tahajud setiap malam. Jangan kau sia-siakan waktu sepertiga malam, waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil-manggil hambanya. Apalagi jika dia juga mengingat sabda Nabi SAW, "Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan pada kedua telapak kakinya bara api yang membuat otaknya mendidih. Dia merasa tidak ada orang lain yang lebih berat siksaannya daripada dia. Padahal sesungguhnya siksa yang ia terima adalah yang paling ringan di dalam neraka." Dia berusaha sekuat tenaga untuk beribadah kepada Allah, mencari ridho Allah agar termasuk hamba-hambanya yang terhindar dari siksa api neraka dan memperoleh kemenangan surga. Dan akhirnya dia bisa merasakan nikmatnya sholat tahajud. Betapa agungnya keutamaan sholat tahajud. Tidak ada yang lebih indah dari sholat tahajud saat ia sujud dan menangis kepada Allah pada malam hari. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua dan ada hikmah di balik semua ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.